Pak Kris ada mau menambahkan, Pak? Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk doa-doa dan dukungannya. Bisa dengar suara saya? Bagus, Pak. Ya, iya. Malam hari ini mungkin saya sharing yang kemarin ketinggalan ya. Bercerita tentang rasa takut, kemudian bagaimana kami belajar untuk, kalau saya bilang seperti perjalanan ziarah iman ya, bagaimana kami dan sekeluarga tetap memilih, dan sampai sekarang itu adalah pilihan kami. Ya mungkin saya juga harus sampaikan, belajar dari teman yang muslim kemarin, harus menyampaikan ke teman-teman yang lain bahwa mungkin kami berbeda pendapat, bisa saja berseberangan, tapi baik-baik saja gitu. Kita tetap berkawan, kita tetap menjadi umat yang sama-sama belajar mempercayai anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan seterusnya. Dan ini juga pelajaran berharga untuk menjadi orang Kristen yang menurut saya versinya 10 atau 15 tahun terakhir ini menjadi cerita yang lain lah daripada menjadi Kristen yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Tadi kemarin saya cerita saya pernah dikepung, bukan dikepung ya, semacam ketangkap tangan bahwa saya sedang memotret polisi dan tentara karena mereka membawa tentengan ransum. Buat saya menarik, saya foto. Ketika saya foto dengan kamera baru saya, Pak Pol, mohon tiba-tiba maaf, izin Pak Pol. Sebentar, Mohon Pak maaf, Amin. izin. Iya, enggak, kameranya aja dinyalain. Loh, nyala terus kok. Loh, tadi kenapa ke sign out tadi? Ke sign out. Makanya. Oh, pantesan. Oke. Oke, lanjut Pak Kris. Iya. Satu ketika ini pelajaran tentang bagaimana saya takut dan juga belajar untuk beriman. Saya ketangkap tangan setelah memotret staf yang mengangkut makanan setelah demo di depan gereja kami gitu ya. Nah, saya tidak tahu kenapa saya dikejar oleh seseorang, kemudian saya dibawa ke gedung seberang gereja kami itu, kemudian diinterogasi, saya siapa, kenapa memotret. Saya baru tahu terakhir bahwa saya ternyata di balik foto saya itu adalah pimpinan polisi dan tentara yang sedang bercakap. Jadi ketika tentara atau pimpinan tadi tahu saya sedang memotret, rupanya memerintahkan anak buahnya untuk ngejar saya, tangkap siapa itu. Setelah diinterogasi, ya saya tangkap. Dalam proses itu saya tidak bawa KTP, tidak bawa SIM, bahkan tidak pakai helm dan seterusnya, dan benar-benar dipojokin gitu ya, bahkan dimaki-maki, kamu siapa gitu kan. Ya saya kenal satu orang dari mereka yang intelnya, kemudian intel itu yang tanda kutip menyelamatkan saya, dan ternyata setelah saya hapus foto-foto di kamera saya, kemudian saya dilepaskan dengan tadi bonusnya kira-kira ludah-ludah mereka yang nyemprot ke muka saya gitu. Ya, kalau sekarang musim COVID saya pasti sudah ketularan. Nah, pelajaran ketakutan dalam posisi itu, saya tidak ada teman, tidak ada, bahkan saya harusnya. Tapi ternyata pengalaman itu juga membekas bahwa di tengah kondisi seperti itu, saya mendapat pertolongan dari seseorang yang saya kenal, kemudian dia teriak karena dia polisi, dia kemudian meneriakan protokol pengamanan ya. Ternyata dalam kondisi seperti itu yang berperan adalah polisi. Dan polisi itu bilang semua yang tidak berkaitan minggir gitu ya. Kemudian saya diminta hapus foto-foto yang saya ambil, kemudian saya dilepas. Tapi kondisi seperti itu membuat saya takut setengah mati karena saya mungkin mau diangkut ke kantor polisi dan seterusnya. Dan ternyata ini juga dialami mungkin anak saya yang kehilangan HP dan teman-teman yang lain pasti banyak cerita yang lain. Itu kondisi di lapangan yang tadi saya bilang pengalaman yang tidak pernah terduga menjadi orang Kristen yang memilih untuk ya belajar setia lah ya. Ya, kira-kira begitu Pak Zhang. Luar Pak biasa Paul. ya itu. Jadi itu adalah pengalaman. Memang Pak, kita butuh melewati rasa takut yang lebih supaya kita tahu ternyata takutnya itu nggak perlu ya Pak. Saya setuju mungkin sekali tetap ya. Perlu bahwa kita harus takut, tapi takut dengan satu langkah-langkah iman. Saya takut, tapi saya punya sesuatu yang saya pegang. Saya harus melakukan apa? Seperti hari ini, saya mungkin juga punya ketakutan karena ternyata lockdown itu
berkaitan dengan corona, tapi saya tetap berangkat ke lokasi untuk siaran pers, konferensi pers dan seterusnya dengan satu keyakinan ya saya harus menjaga protokol dan seterusnya. Tapi ada implikasi-implikasi dari ketakutan yang Tuhan kasih untuk kita pilihkan. Oh ya Pak Paul, di samping saya ada istri saya, mungkin dia juga mau cerita, kan dia juga jemaat Yasmin. Halo, selamat malam, Shalom shalom Ibu, semuanya. shalom. Ya, ini memang semua menjadi satu pelajaran bagi kami, terutama pelajaran iman. Saya juga bukan aktivis ataupun apa, saya hanya ibu rumah tangga yang menurut saya hanya concern bagaimana saya mendidik anak saya. Pada saat pertama ketidakadilan dilihat anak saya adalah saat komplek kami, fasumnya itu adalah untuk rumah ibadah Kristen. Tapi kemudian menjadi rumah ibadah lain. Dan dia bertanya, saat itu dia baru masuk kelas 1. Kenapa di situ? Harusnya kan menjadi gereja, kenapa tidak? Terus saya katakan, mungkin saudara-saudara kita itu lebih membutuhkan. Karena mereka harus berdoa sehari lebih dari 1 kali dan harus di tempat itu. Dan kita punya tanah yang di pinggir jalan Abdullah bin Nuh sebagai gantinya yang diberikan Tuhan. Sejak itu anak saya kalau lewat situ selalu turun dan berdoa di depan tanah itu. Awalnya saya berpikir ya anak-anak ya gitu kan. Tetapi itu ternyata sungguh dia imani. Sampai saat kita terjadi heboh-heboh, saya katakan pada dia, adik, kamu nggak usah ikut ibadah di Yasmin. Saat itu dia sudah masuk SMP. Dari Bapak bayangkan dari dia TK naik kelas 1 sampai SMP dia selalu berdoa untuk tanah itu. SMP kelas berapa saya agak lupa. Terus saya bilang, adik jangan ibadah di situ. Kamu hari ini dikejar sama itu kan? Iya katanya. Terus mama takut ya? Dia bilang. Iya saya bilang. Mama takut kalau kamu kenapa-kenapa. Karena kalau orang-orang seperti itu, mereka tidak berpikir lagi. Apakah ini anak-anak, ibu-ibu, nenek-nenek, tidak ada di dalam kepala mereka, saya bilang. Tapi dia bilang begini, Mama itu selalu mengajarkan kita percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja bersedia berkorban, disalib, dengan keyakinannya. Lah, kalau aku yakin Tuhan menjagaku, 1 helai rambut pun tidak akan jatuh dari kepalaku tanpa izin Tuhan. Itu membuat saya rasanya dada saya betul-betul dihantam dengan keras. Kalau sebelumnya saya selalu bilang sama suami saya, janganlah terlalu aktif di Yasmin. Ini kan yang protes juga kebetulan ada ketuanya itu adalah teman kuliah suami saya. Jadi saya bilang, kan kita kenal, udahlah bagaimana kita, ya saya berpikir seperti rata-rata orang Kristen ya, kita mengalah lah, Tuhan itu kasih, saya selalu berpikir begitu pada saat itu. Jadi saya setengahnya agak keberatan dengan aktivitas suami saya menjadi tim media Taman Yasmin, gereja Taman Yasmin saat itu. Tapi dengan kata-kata anak saya kemudian berpikir, ya benar ya, kalau Tuhan berkehendak, di situ pasti akan terjadi ada gereja. Jika tidak, ya tidak akan terjadi di situ ada gereja. Cuman bagaimana kita mengimani bahwa apa yang sudah kita lakukan dengan satu niat baik dan kebaikan, kenapa kita harus takut untuk hal yang mungkin kecil dibandingkan penderitaan Tuhan Yesus. Ya, saya tidak bandingkan diri saya dengan Tuhan Yesus, tetapi saya merasa hanya begitu kok saya sudah kalah gitu. Sejak itu saya tidak pernah melarang suami saya untuk beraktivitas dengan Yasmin. Dan begitu pun hari ini ketika teman-teman pengurus menyatakan ibu harus tanda tangan karena ibu selama ini mengurus bidang peribadatan. Jadi ibu harus tanda tangan salah satu di dalam surat protes kepada wali kota. Dalam hati saya, nama saya tercantum dengan jelas di situ kan. Tetapi ya apapun yang terjadi, saya harus berani menghadapi itu.
kalau memang saya harus mengajarkan kepada anak saya, kita bertanggung jawab pada pilihan kita, dan kita percaya pada kekuatan doa dan iman. Saya kira itu adalah sharing saya, bagaimana menjadi seorang ibu di tengah konflik yang begitu, bagaimana saya mengajarkan untuk dia tidak memusuhi orang lain, dan tetap respect, dan juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Indonesia yang orang Kristen. Saya kira itu Pak, mungkin sebagian dari pengalaman yang juga menguatkan keluarga kami. Ya, nanti terlalu panjang kalau harus bicara lagi. Nggak apa-apa, memang channel kita ini memang channel buat menyuarakan hal-hal yang tidak disuarakan oleh televisi dan media di Indonesia. Iya, tapi anak saya menjadi anak yang nasionalis dan sangat-sangat penuh kasih. Jadi karena di dalam keluarga kami itu bermacam-macam agama, saya kemudian memasukkan dia kepada grup pelajar lintas iman namanya. Saya masukkan di situ supaya anak saya tahu bagaimana sebenarnya agama yang ini, agama yang itu, dan agama yang itu. Jadi saya berusaha mengajarkan realita kehidupan bahwa kita ada di negara yang memang berbeda-beda, sehingga itu menjadi satu pengalaman batin yang kaya bagi dia. Dan pada satu saat mereka mengadakan camping, salah satu temannya dalam satu kelompok itu adalah seorang anak perempuan dari Nusa Tenggara Barat. Nah, anak itu bilang di akhir dari camping itu, "Kakak," katanya, ini cerita anak saya di kampung saya tidak ada orang Kristen. Tapi kami diajarkan bahwa kami harus memusuhi orang Kristen dan orang Yahudi. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi di dalam cerita, di dalam kitab kami katanya. Jadi saya itu dari kecil, dari saya tahu, diajarkan, saya belajar, itu saya harus membenci orang Kristen dan orang Yahudi. Tetapi hari ini saya ketemu kakak, saya tahu, oh ini orang Kristen. Ternyata orang Kristen itu baik. Nah, itu juga memulihkan luka batin anak saya dan ketakutannya. Karena terus terang saya pun ya, yang sudah tua begini, saat kalau ketemu orang-orang yang pakai pakaian itu hati saya langsung deg-degan keringat dingin. Mungkin di dalam bawah sadar saya pada saat kejadian di depan gereja kami itu mengendap ya barangkali, sehingga begitu kalau ketemu kelompok itu yang beramai-ramai, itu saya langsung setengah panik begitu Pak. Jadi saya rasa itu juga mungkin dialami oleh anak saya. Tapi dengan perkataan ini dia bilang sama saya, "Jadi Ma, aku begitu dengar itu aku merasa, oh sebenarnya mungkin kita harus saling mengenal supaya kita bisa saling merangkul dan memaafkan." Dan sejak saat itu saya lihat dia semakin dewasa dalam imannya, sehingga pada saat kalau pernah kejadian dia kan pemuda ya, masuk pemuda, dia harus seperti kebaktian pemuda di gereja induk kami, ada mungkin salah satu penatua yang berdoa, kemudian dibilang kepada saya, "Mama, kenapa aku bingung, ibu ini kenapa berdoanya seperti ini?" "Kenapa?" saya bilang. "Apakah ini doa atau kutuk, Mah? Kita kan nggak boleh mendoakan keburukan bagi orang lain. Sedang dia mendoakan untuk jemaat Yasmin itu supaya Tuhan berikan hukuman." Jadi di situ saya sebagai ibu juga ditantang. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada dia dengan tanpa menjelekkan orang lain. Benar-benar itu berat untuk saya karena ini masalah iman ya. Begitu juga saat ada masalah dengan sinode kami gitu ya, waktu kami mendapatkan tekanan gitu, komentar dia, "Pendeta kok bohong?" Aduh, saya itu setengah mati membuat bagaimana caranya dia tidak merasa antipati pada pendeta. Bahwa
pendeta itu orangnya, tetapi bukan orangnya yang harus kita lihat, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, firman apa yang keluar dari mulutnya, dan apakah itu cocok dengan perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus dalam Alkitab. Jadi perjuangan Yasmin yang sekian lama ini membuat saya menjadi seorang ibu yang benar-benar juga harus berjuang dalam iman, dan saya harus belajar. Terus terang, saya bukan dari keluarga yang sangat-sangat strict dalam hal belajar agama ya, mungkin agak berbeda dengan suami saya. Jadi saya ya biasa-biasa saja gitu, karena saya terlahir Kristen di tengah keluarga Kristen, saya besar di kota Palangkaraya yang notabene adalah kota Kristen, sehingga buat saya ya kekristenan itu ada nilai-nilai yang selalu saya hadapi sehari-hari, dan itu sudah biasa. Jadi begitu saya menghadapi hal-hal seperti itu di Bogor, itu menjadi satu, oh, saya ternyata belum apa-apa, saya harus belajar, dan saya harus menggali, apalagi ditambah pertanyaan anak-anak yang sudah mulai dewasa, melihat ketidakadilan di sekitarnya, melihat ketimpangan-ketimpangan di sekitarnya. Nah, ini yang akhirnya saya juga memberi kebebasan pada mereka. Saya katakan pada anak saya, kamu mau masuk sekolah negeri? Anak saya yang besar katakan, no, saya nggak mau masuk sekolah negeri. Kata suami saya, ya udah, dia bisa mengukur dirinya, karena Bapak tahu di Bogor itu kan sekolah negerinya seperti apa. Maksudnya dalam artian meskipun dia negeri kan kuat tekanan itunya ya, apa ya itu dah mungkin mengerti ya. Nah, sedang yang kecil begitu SMA dia, aku mau di sekolah negeri. Saya katakan, kamu sudah siap dengan seperti ini. Begitu kuliah juga kamu mau masuk kemari, kuliah di sini dengan resikonya begini-begini, kamu siap, imanmu kuat. Kalau imanmu kuat kan kamu siap, silahkan. Jadi itu juga menjadi satu bahan buat saya, pelajaran hidup yang benar-benar diberikan Tuhan, diberikan kesempatan. Jadi kalau lihat sisi negatifnya, saya sedih dengan kondisi saat itu maupun saat ini. Tetapi kalau lihat dari sisi positifnya, saya pikir Tuhan sedang membentuk jemaat kami ini seperti yang Dia kehendaki. Supaya tidak ada satu orang pun yang merasa menjadi bahwa sayalah pahlawan yang membuat Gereja Yasmin ini berdiri. Tetapi supaya semua orang merendahkan hati bahwa perjuangan kita ini adalah untuk nama Tuhan, bukan untuk nama orang per orang. Saya kira itu, Pak. Terima kasih kesempatannya. Luar biasa ya. Betul. Saya setuju sekali itu ya. Luar biasa sekali perjuangannya. Saya salut untuk Bapak dan Ibu Kris, juga tim ya yang tetap sabar, dan memang kita harus di situ kita menunjukkan ya, tetap menjelaskan dengan sabar kepada anak-anak ketika seorang pendeta mengingkari banyak pendeta-pendeta, dan itulah channel ini memang memberikan suara kenabian ya, yang menegur kemunafikan dari para penyelenggara negara, penyelenggara agama. Luar biasa Bapak dan Ibu Kris, luar biasa. Nah, ini mungkin ada Pak Pendeta Nathanael nih. Pendeta Nathanael mungkin mau kasih komentar, boleh nih. Mana nih Pak Pendeta Nathanael dari Semarang? Silakan Pak Pendeta. Ada di sini nggak Pendeta Nathanael? Pak Pendeta Nathanael? Pak Pendeta Nathanael belum ready ya? Oke, ini Pak Tambunan dulu nih. Pak Tambunan ready kah? Pak Tambunan? Siap. Shalom. Oh, ini Pak Pendeta Nathanael dulu nih, Pak Tambunan. Pendeta Nathanael dulu, silakan. Maaf, tadi saya asik mendengarkan Ibu Kris, ya. Pak Kris yang luar biasa. Kiranya akan menjadi satu rema bagi setiap pendengar di YouTube maupun di Zoom. Moga kiranya pertemuan malam hari ini sungguh-sungguh diberkati kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan sudah umur 66. Saya belum pernah masuk ke gereja GKI Yasmin. Padahal saya dari GKI Karangsaru, Semarang. Saya melayani GKI Resut pernah, Surabaya.
Saya di GKI Makassar. Saya di Bogor beberapa kali karena ada family dan khotbah di gereja holistik, gereja Kristen holistik. Tapi belum sempat menginjak kaki saya ke GKI Yasmin. Saya sungguh sangat terharu sekali dengan berita 15 tahun tidak tuntas. Dan hari ini saya mendengar keprihatinan bagi Bapak Ibu GKI Yasmin dan kami semua, bahkan seluruh Indonesia, dunia. Berita ini sudah berkumandang. Moga kiranya doa-doa yang kita panjatkan dan harapan kita kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena janjinya iya dan amin. Amin. Terima kasih untuk sharingnya. Kiranya anak Bapak Kris dapat satu inspirasi atau penegasan supaya anak itu langsung diarahkan sekolah teologi. Saya sebagai orang Kristen bukan dari kalangan keluarga Kristen, tetapi melalui kondisi-kondisi di sekitar kami, khususnya sekolah Kristen. Saya dari SMP sudah terpanggil. Dan saya ikuti kursus kitab suci, kursus Alkitab sampai 6. Dan hal itu menjadi satu fondasi yang sistematik sejak remaja. Saya tidak pernah ikut kebaktian remaja, tetapi saya membuka komisi remaja pemuda. Nah, ini perlu pelatihan anak Bapak yang sudah ada tanda-tanda panggilan yang mulia itu. Moga kiranya semakin diteguhkan. Bukan berarti semudah yang kita harapkan. Saya lulus SMP tidak bisa melanjutkan. Hilang 1 tahun. Lulus SMA, sekolah duta wacana, ditolak. Hilang 1 tahun lagi. Tetapi akhirnya saya bisa sekolah saat malam. Walaupun tinggal 2 hari pendaftaran. Tapi saya diterima tanggal 13 Januari. Saya harus berangkat, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan pelayanan. Dan saya tanggal 14 masuk asrama. Ini sebagai contoh, kiranya melalui kesaksian Pak Kris, Bu Kris tadi, seluruh dunia, kaum remaja, engkau dipanggil, engkau akan dilengkapi. Terima kasih Pak Paul. Tuhan Yesus memberkati. Pak Tambunan, silakan Pak Tambunan. Baik, salam Bapak Paul, Tuhan memberkati. Salam semuanya. Perkenankan saya sebelum saya memberikan support pada GKI hari ini, saya ingin membacakan firman Tuhan bagi kita semua yang ada di Zoom dan yang ada menyaksikan di seluruh dunia. Saya mengambil dari Mika 7 dan Nahum. Saya bacakan yang pertama, Mika 7 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jari. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Itu tadi dari Mika, sekarang dari Nahum ayat 1 pasal 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada mereka, para lawannya, dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan hukuman
pada orang yang bersalah. Kemudian dikatakan juga di dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Kemudian Mika 5 ayat 14. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan aku. Itu firman Tuhan. Sekarang saya memberikan dukungan, support kepada GKI Yasmin. Saya serukan GKI Yasmin. Kalian adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan juga sebagai warga negara Indonesia yang harus tetap konsisten berdiri di atas kebenaran. Ya, kebenaran Tuhan, hukum dan keadilan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jangan kalian tergoda untuk kompromi dan mengabaikan keputusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah instrumen terakhir atau benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan di Republik ini. Kita semua wajib menghormati dan menjunjung tinggi keputusan tersebut. Jadi kompromi harus ditolak mentah-mentah demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi Indonesia ini. Ingat apa kata Tuhan? Ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari si jahat, yaitu iblis. Jangan kalian kompromi dengan iblis. Pegang teguh keputusan Mahkamah Agung. Lebih dari itu berasal dari si iblis. Ini prinsip orang percaya di dalam mempertahankan dan menegakkan kebenaran hukum dan keadilan, sekalipun ada resikonya. Dan sebagai catatan dari saya, ini bentuk ujian dari Tuhan dan cobaan dari setan bagi GKI Yasmin. Apakah tetap setia pada kebenaran, penegakan hukum, dan keadilan di negeri ini? Selamat berjuang GKI Yasmin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ada Pak Hendro Firleso. Silakan Pak Hendro Firleso. Di mikrofonnya dinyalakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Apa kabar ini? Luar biasa Haleluya. nih. Ya, salam Luar. teman-teman semua yang ada di sini. Gimana kabarnya nih? Kayaknya baru diet tempat tidurnya kurang, jadi supaya mau mengecilkan badan sedikit. Ya, salam juga yang ada di YouTube ya, yang tentunya jumlahnya banyak sekali. Begini Pak, untuk Yasmin, saya tetap semboyan penegak hukum Pak. Tegakkan hukum, walaupun langit akan runtuh. Betul. Ya kan? Itu satu. GKI Yasmin buat saya adalah monumen. Dan dia harus berdiri pada tempat yang pertama mendapat legalitas. Karena apa? Sesuatu yang sudah inkrah di Mahkamah Agung, itu harus dilaksanakan. Bukan untuk dihibahkan atau diganti di sana, di sini. Itu saya anggap adalah sesuatu alasan saja buat Pemkot Bogor, khususnya Bima Arya. Sekarang ini saya salut kepada pengurus dari GKI Yasmin ya, Puna Sigalingging. Makanya begitu kemarin ada penyerahan akte hibah dari si Bima Arya kepada seseorang yang namanya cukup asing juga, yang mereka bilang dari GKI, saya bertanya, siapakah mereka ini? Gitu loh. Apakah dia mewakili GKI Yasmin? Yang pertama, itu jadi pertanyaan saya. Jadi sekarang saya salut dengan Bona Sigalingging, karena dia sudah didukung penuh Pak, yang namanya koalisi lintas iman. Dia didukung oleh dua adalah HAM, yang ketiga adalah
Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, dan dia didukung oleh jaringan Islam anti diskriminasi yang namanya JAID, bukan jihad ya, JIAD ya namanya, jaringan Islam anti diskriminasi, dan dia didukung oleh Setara Institute. Setara Institute kita kenal dengan tokoh yang namanya Hendardi, dan dia didukung oleh Human Rights Working Group dari LBH Jakarta, dan dia sekarang didukung penuh oleh YLBHI, skupnya sudah nasional. Saya melihat kegigihan daripada Bona, jadi saya dengar tadi ada rekan juga dia melihat Kompas TV, katanya dia tetap akan diselesaikan melalui jalur hukum. Itu yang harus dilakukan, karena apa? GKI Yasmin adalah monumen. Kalau dia tidak dibangun berarti toleransi kalah dengan sekelompok orang. Kalau itu sampai terbangun, toleransi menang. Itu adalah kemenangan daripada toleransi. Karena dilihat dari segi hukumnya melalui kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, perdata aja itu kan sudah ditulis itu. Nomor 1320 perjanjian akta perjanjian hibah tanah itu bertentangan dengan hukum yang sudah inkrah. Itu satu. Yang kedua, melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 227, perbuatan wali kota Bogor Bima Arya itu adalah melanggar pidana atau melanggar hukum, berarti dia dianggap sebagai perbuatan pidana. Jadi karena akta hibah tanah itu sepertinya adalah sesuatu yang lagu lama. Buat saya adalah lagu lama, karena sudah berulang kali, itu banyak sekali Pemkot Bogor itu melakukan suatu trik-trik untuk menggugurkan IMB daripada GKI Yasmin. Itu sudah dari dulu, sudah dari semenjak 2006 didaftarkan, persyaratan dipenuhi, dan itu adalah merupakan sudah oke lah, sudah persyaratan sudah oke semua karena dia ada di lingkungan perumahan besar. Jadi apa yang diminta oleh pemerintah daerah, soalnya kalau IMB itu masuknya ke pemerintah daerah, itu sudah selesai semua. Sampai dia mendirikan bangunan gereja itu persyaratannya sudah dilakukan semua dengan izin dari lingkungan, izin dari developer, terus dia jumlah dari jemaat dia itu semua sudah memenuhi syarat. Jadi dia tidak ada masalah karena waktu itu, di waktu dia mulai melakukan perizinan, dengan adanya sekelompok orang yang waktu itu masih belum diberantas, ada HTI, ada FPI, itu diadakan suatu intervensi sehingga mereka ketakutan. Entah itu perbuatan siapa, kita sampai sekarang tidak tahu. Tapi buat saya itu adalah suatu siasat untuk menggugurkan berdirinya daripada GKI Yasmin itu. Tapi di pihak legalnya si GBI Yasmin itu sudah orang-orang pandai semua, Pak, kita tahu, Pak. Apalagi kalau kita melihat mereka ini, dia punya legalitas sudah oke, sampai itu dipatah-patahkan, digoyang-goyang oleh Pemkot, dan dia maju terus, akhirnya gol dengan keputusan MA yang sudah inkrah. Dan tempat itu harus dibangun ya di situ, karena kalau dia dialihkan dengan adanya hibah, itu adalah suatu trik mereka saja, Pak. Kalau dia melaksanakan di sana sekarang berarti dia tidak melaksanakan hukum dong yang sudah diberikan oleh lembaga hukum yang sudah tertinggi dari Mahkamah Agung. Mengapa tidak dibangun di situ? Mengapa dia terima yang di sana? Apakah yang di tempat yang diberikan izin, dia mau bangun apa? Kalau dibangun selain gereja kan nggak bisa, Pak. Seperti kita mau izin ruko, kita dirikan gereja atau kita dirikan hotel kan nggak bisa. Di situ tempat perizinan sudah legal, di atasnya harus gereja. Dan misalkan ada sesuatu intervensi atau isu bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang tekanan dari massa, itu adalah pekerjaan daripada aparat hukum yang ada di Indonesia. Apa gunanya aparat hukum? Mengapa pemerintah kota membuat atau menebar rasa ketakutan, roh ketakutan kepada mereka-mereka yang di situ, pengurus-pengurus GKI Yasmin?
Tapi sekarang dia timbul keberanian. Dengan didukung oleh aliansi-aliansi, koalisi aliansi saya bilang ini. Mereka maju, Pak. Mereka maju dan dia bilang tidak ada itu, tidak berlaku yang namanya hibah-hibahan itu. Dan siapapun yang menerima kemarin menjadi tanda tanya. Apakah dia merupakan wakil daripada GKI Yasmin, ataukah dia adalah orang yang diberi mandat oleh GKI Yasmin, ataukah dia hanya merupakan figur? Ini kan begitu. Apakah dia hanya merupakan figur, tanda tanyanya? Sehingga dianggap ini sudah selesai, sehingga dia bisa pidato dengan bahasa Inggris karena dia tahu masalah ini sudah sampai ke dunia. Ini yang saya bilang kita harus, saya dari pertama bilang, apalagi dengan adanya orang-orang yang di kristolog atau youtuber yang sepertinya, aduh nanti takut kalau ada, itu dia sudah ketakutan. Mental dia sudah mental cemen itu. Sudah diberikan tempat dan sudah diberikan izin, mengapa tidak dibangun? Itu yang harus dipermasalahkan dan harus maju terus. Dia sudah kepalang tanggung, Pak, menunggu dari 2006 sampai 2021. Jadi saya bilang, Bona Sigalingging harus maju terus dan kita harus dukung. Dan di situ adalah monumen. Ingat, Gereja Yasmin adalah monumen di Indonesia. Satu-satunya monumen kalau itu berdiri, khilafah kalah. Radikalis saya anggap kalah. Betul. Itu yang harus dilakukan dan maju terus. Dan saya juga mohon juga ini kepada yang ada di YouTube, yang ada ribuan orang ini. Tolong dong di-subscribe dong channel Hendro Firleso double S ya. Luar biasa. Ini dong. Saya akan menyuarakan, tapi kalau belum banyak kan susah juga, Pak. Memang kita ini juga sudah ngeri-ngeri sedap kan, dari kemarin ngeri-ngeri sedap terus. Ya kan? Dan saya bilang ini harus maju terus, harus maju terus. Harus maju terus. Sekarang apalagi tokoh-tokoh ini sudah mulai mendukung dari YLBHI, Bapak Hendardi sudah mendukung Setara Institute, ya kan, Human Rights Working Group itu dari Jakarta, sampai dia ke Bogor loh, Jakarta sampai ke Bogor. Dan ada jaringan Islam anti diskriminasi. Itu siapa mereka? Mereka sudah nggak ada itu. Itu hanya merupakan zombie-zombie aja. Itu kan dari golongan-golongan radikalis, golongan yang kemarin kadrun-kadrun yang sudah disapu oleh pemerintah. Kalau pemerintah saja sudah nyapu, mengapa pemerintah Bogor itu memberi atau membuat mereka jadi takut, pengurus-pengurus dari GKI Yasmin? Maju dong, maju. Kalau ada apa-apa, ada aparat pemerintah siap. Demo yang begitu besar aja bisa ditanggulangi, teroris saja bisa dibasmi, apalagi cuma segelintir gerombolan manusia yang ada di sekitar situ. Ya kan? Maju terus. Saya bilang itu maju terus. Terima kasih Pak Paul atas waktunya. Itu luar adalah biasa. Mudah-mudahan ini GKI Yasmin semua menjadi termotivasi ya untuk jangan takut. Oh iya, dia adalah monumen, Pak. Ini monumen. Monumen, betul. Kalau dia hibah dan luar dia pindah biasa ke tempat lain, berarti toleransi sudah hilang di Indonesia. Toleransi hilang. Dan itu akan menimpa pada gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Dengan gampangnya akan dihapuskan. Gitu. Saya bilang kalau monumen salah itu orang itu. Dilindungi. Iya dong. Oke nih, lanjut dulu nih. Jangan lupa subscribe channel Hendro Firleso. Sama ya, Hendro Firleso. Double S ya, double S. Pak Pol, ini juga perlu dibantu nih Pak Pol, kasihan nih ibu-ibu pada kelaparan nih. Loh, bagaimana diakonia kok tidak makan sendiri, bagaimana ini? Semangat. Woi, semur tuh. Makanan gua aja nasi telur. Makanan buat mereka ada semur, ada daging. Semangat, semangat. Luar biasa. Bro Amin nih jangan sampai lupa kesehatan, Bro Amin.